Baik, langsung saja saya akan memberikan materi yang pertama. Izin share screen, nih ibu-ibu. Om Swastiastu, ibu-ibu. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan melalui Google Meet ini, saya akan membahas materi yang pertama. Namun sebelumnya, Meet ini seharusnya didampingi oleh dosen pembimbing saya, dosen pembimbing KKNBD saya, yaitu Ibu Lo Gede Kusmadewi, SE MSI, yang pada kesempatan kali ini berhalangan untuk mengikuti Meet ini karena sakit. Sebelum membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya IGD Gus Aryadi Putra, mahasiswa semester 4, program studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kegiatan KKN kali ini, saya akan membahas topik yaitu penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat dari COVID-19. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memberikan program materi yang akan saya berikan kepada ibu-ibu, yaitu dengan adanya situasi pandemi seperti saat ini, sudah berdampak ke segala sektor kehidupan, sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sehingga dengan adanya kegiatan KKNBD ini, saya memilih topik penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat dari COVID-19. Penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat dari COVID-19, oleh karena itu, sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan, saya akan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan mengenai tata cara pengelolaan keuangan keluarga yang efektif di masa pandemi, yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman terkait dengan cara memanajemen finansial secara efisien di masa pandemi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memberikan penjelasan mengenai pengimplementasian pembukuan keuangan secara sederhana pada pendapatan keluarga. Mungkin ibu-ibu belum begitu paham apa itu pengelolaan keuangan. Jadi, pengelolaan keuangan adalah teknik mengimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup produktif, seperti investasi, menabung, maupun bisnis. Pada Sendo 2004, Gross, Crandall, dan Knoll pada tahun 1973 berpendapat bahwa keluarga merupakan suatu manajerial unit yang mampu mengelola sumber daya keluarga yang dimiliki untuk mencapai tujuan keluarga. Pengetahuan tentang keuangan adalah hal yang paling penting karena memungkinkan individu untuk memahami mengelola keuangan keluarga. Pada Laswardi pada tahun 2008. Dari penjelasan sebelumnya dan dikaitkan dengan situasi pandemi saat ini, mungkin banyak dari ibu-ibu yang memiliki pertanyaan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang efektif di masa pandemi. Jadi, cara pengelolaan keuangan keluarga di masa pandemi, yang pertama yaitu financial check-up. Hal yang pertama yang dilihat oleh ibu-ibu yaitu melihat kondisi kesehatan keuangan dari pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada saat ini. Karena di masa pandemi seperti saat ini, banyak keluarga yang mengalami penurunan pendapatan sehingga perlu mempertimbangkan pengeluaran. Yang kedua yaitu jangan panik. Diusahakan ibu-ibu jangan panik dalam menghadapi pandemi ini. Sebisa mungkin, ibu-ibu tetap tenang, jangan melakukan panik buying, karena itu justru akan membuat harga pasar semakin mahal. Barang-barang yang seharusnya cukup akan menjadi langka, maka belilah barang yang sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu sekalian. Yang ketiga yaitu prioritaskan kebutuhan pokok. Di masa pandemi saat ini, sebaiknya lebih memprioritaskan kebutuhan yang dirasakan lebih utama dan memangkas kebutuhan yang dirasa tidak perlu, agar kondisi keuangan keluarga tetap sehat di masa pandemi ini, dan sisihkan dana untuk digunakan sebagai dana darurat. Yang keempat yaitu dana darurat. Memiliki dana darurat sangat penting di masa pandemi ini. Dana ini bisa berupa uang cash,
maupun tabungan yang dapat digunakan jika mengalami keadaan darurat. Seperti saat ini diterapkannya PPKM darurat yang dimana kegiatan warga dibatasi. Masyarakat diwajibkan untuk melakukan kegiatan dari rumah. Banyak pekerja yang dirumahkan dan banyak juga tempat non-esensial yang ditutup sehingga mengakibatkan pemasukan dari individu berkurang. Oleh karena itu, pada saat inilah dana darurat berguna sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dana darurat ini dapat diperoleh dari gaji yang disisihkan secara rutin sebelum berlakukannya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengakibatkan pemberhentian kerja selama batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan penghematan. Dengan kondisi pandemi saat ini, kita harus bijak dalam melakukan pengeluaran. Sebaiknya dilakukan penghematan dengan melakukan belanja sebulan sekali atau seminggu sekali dengan membeli kebutuhan pokok dan kurangi membeli makanan di luar, menunda bepergian sehingga dapat meminimalisir pengeluaran lain di luar kebutuhan pokok ibu-ibu. Dan selanjutnya, manfaat dari pengelolaan keuangan. Manfaat dari pengelolaan keuangan ini yang saya cantumkan dalam materi ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu melatih pola hidup hemat. Mungkin persepsi ibu-ibu mengenai hidup hemat sangat sama dengan hidup dengan pas-pasan. Namun, sebenarnya hidup hemat tidak sama dengan hidup serba kekurangan. Hidup hemat adalah hidup berkecukupan, di mana semua kebutuhan terpenuhi. Hidup hemat berarti ibu-ibu harus bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Apalagi di masa pandemi saat ini, pola hidup hemat sangat penting diterapkan terutama bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sehingga dengan berhemat, kebutuhan pokok ibu-ibu dapat terpenuhi walaupun di dalam situasi pandemi ini. Ketika ibu-ibu sudah terbiasa hidup hemat, maka dalam situasi apapun, keuangan ibu-ibu akan tetap aman. Yang kedua yaitu berlatih hidup teratur. Selain hidup yang lebih hemat, perlu juga diterapkan pola keuangan yang lebih teratur. Sebagai contoh adalah segala hal yang akan diinginkan, termasuk kebutuhan ibu-ibu sendiri dan keluarga selalu terencana. Dengan keuangan yang teratur, ibu-ibu akan memiliki perencanaan keuangan bukan hanya untuk kebutuhan pokok, namun untuk aspek lain. Sehingga di masa pandemi ini, hidup tidak lagi dikagetkan dengan banyaknya kebutuhan tak terduga yang berujung pada tumpukan hutang. Yang ketiga, yaitu meminimalkan stres. Mungkin ibu-ibu belum begitu sadar bahwa stres merupakan salah satu penyebab penyakit yang berbahaya, apalagi di masa pandemi saat ini. Dengan adanya permasalahan mengenai penurunan pendapatan keluarga akan dapat memicu munculnya pikiran-pikiran yang negatif sehingga mengakibatkan stres terhadap pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan keuangan dapat meminimalisir stres yang dialami oleh ibu-ibu di masa pandemi ini. Yang keempat, yaitu memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik. Apabila ibu-ibu menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik di masa pandemi, bukan tidak mungkin ibu-ibu akan menjalani hidup dengan lebih ringan tanpa masalah keuangan, karena masalah keuangan apalagi pada keluarga akan berdampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan jangka panjang keluarga. Dan yang kelima yaitu dapat mengatasi kebutuhan tidak terduga. Dalam situasi pandemi saat ini, kita tidak bisa mengetahui keadaan yang akan kita alami ke depannya, sehingga pada saat mendapatkan pendapatan yang normal atau saat sebelum diberlakukannya pembatasan pada masyarakat, ibu-ibu diwajibkan mengelola pendapatan tersebut dan menyisihkan ke dalam dana darurat. Sehingga ke depannya, ketika ibu-ibu memerlukan kebutuhan lebih atau keadaan darurat, ibu-ibu dapat mengatasi dengan dana darurat tersebut. Dan yang terakhir yaitu menghindar dari utang. Utang adalah proses meminjamkan uang dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan yang biasanya berupa bunga. Dengan adanya pandemi saat ini, pasti banyak ibu-ibu yang kesusahan dalam mengelola keuangannya sehingga memilih jalan untuk berhutang. Akan tetapi dengan melakukan pengelolaan keuangan yang efektif di masa pandemi dengan pendapatan yang diperoleh, maka ibu-ibu dapat mengatasi situasi pandemi dengan tanpa memiliki utang. Jadi, sekian pemaparan materi yang pertama dari saya. Apabila dari ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya. Apakah ada ibu-ibu yang bertanya mengenai materi yang saya sampaikan?
Baik, sepertinya ibu-ibu sudah memahami materi yang saya berikan. Sebelum mengakhiri meeting saya kali ini, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Om, Santi, Santi. Baik, ibu-ibu bisa dapat mengakhiri Zoom Meet ini. Terima kasih.